Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih ke podcast aku. Dan aku pembicaranya Temu Asnia Rahayu. Kalian boleh panggil aku Temu atau Ayu, senyamannya kalian aja. Gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian sehat-sehat terus. Jangan lupa untuk 3M agar kalian terhindar dari virus. So, hari ini yang mau aku bahas ini lebih berbobot loh daripada yang kemarin-kemarin. Apa ya? Oke, yang pertama kali mau aku bahas adalah pengertian dari perdagangan internasional itu. Namun, secara umum, apa sih perdagangan internasional itu? Secara garis besar, perdagangan internasional itu merupakan perdagangan antar negara yang melintasi suatu batas-batas negara dan menjadi wadah dalam memperjualbelikan barang maupun jasa secara internasional. Perdagangan internasional ini sudah ada sejak dahulu kala yang dilakukan oleh manusia dan bangsa. Ini salah satu elemen yang penting loh dalam pertumbuhan ekonomi untuk negeri di beberapa aspek. Dari pengertian, kita lanjut ke perdagangan internasional dalam Islam. Di dalam Islam sendiri, perdagangan internasional sudah ada loh sejak zaman Nabi. Ini ada dari suku Quraisy. Mereka dengan keterbatasannya mampu menjadi pemain global di dunia internasional. Al-Quran juga sampai mengabadikan aktivitas perdagangan mereka loh, sebagaimana yang tercantum di surah Al-Quraisy. Muslim sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari rezeki di belahan bumi manapun dengan memanfaatkan setiap sumber daya yang ada di negara manapun, asal pemanfaatannya ini berdasarkan kesepakatan antar negara dan yang pasti halal. Dan untuk Islam sendiri ini memiliki pandangan yang sedikit berbeda dari teori-teori yang ada. Di antara lainnya yaitu yang pertama, ada asas perdagangan didasarkan pada pedagangnya, bukan komoditi atau si barang tersebut. Dan yang kedua, perdagangan internasional mengikuti politik luar negeri. Di dunia perdagangan internasional, pasti kalian gak asing nih sama satu kata ini, yaitu dumping. Untuk secara umum, dumping ini merupakan praktek penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal atau harga produsennya yang bertujuan untuk menguasai pasar di luar negeri. Dumping sendiri mempunyai beberapa metode yang diikuti oleh negara yang menginginkan hilangnya persaingan, yaitu di antara lain ada dumping sporadis, yaitu dumping yang dilakukan dengan menjual barang pada pasar luar negeri pada jangka waktu pendek dengan harga di bawah harga dalam negara pengekspor atau biaya produksi barang tersebut. Yang kedua, ada dumping persistent. Di sini
penjualan pada pasar luar negeri dengan harga di bawah harga domestik atau biaya produksi yang dilakukan secara menetap dan terus-menerus yang merupakan kelanjutan dari penjualan barang yang dilakukan sebelumnya. Yang terakhir, dumping predatory. Terjadi apabila perusahaan untuk sementara waktu membuat diskriminasi harga tertentu sehubungan dengan adanya para pembeli asing. Ini dilakukan pasti untuk menghilangkan persaingan dan kemudian menaikkan lagi si harga tersebut setelah tidak ada persaingan. Mengenai dumping dalam pandangan Islam, jelas ya, dumping ini dianggapnya bisa haram jika menimbulkan mudorot seperti yang dinyatakan oleh M.A. Manan. Hanya demi mendapatkan keuntungan besar dengan tidak mengizinkan penurunan harga, jenis perdagangan tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Politik dumping ini mesti dilarang oleh negara muslim di seluruh dunia. Namun, kalian juga harus perlu tahu ini, bahwa dumping bisa saja tidak dilarang jika tidak membahayakan orang lain, namun akan berubah status jika itu membahayakan dan merupakan kompetisi yang bersifat curang karena ingin mematikan produk pesaing. Mengapa sih ini bisa dinyatakan halal atau diperbolehkan? Karena kita lihat ya, seperti yang tadi ketiga tipe dumping yang udah aku jelasin tadi. Salah satunya itu pada dumping sporadik yang sifatnya itu cuma sementara, gak lama, dan menghabiskan produk yang sudah tidak dikehendaki. Tidak seperti si dumping predatory dan persisten. Seperti yang kita tahu, dumping ini bertujuan untuk memonopoli pasar dengan maksud mencari keuntungan sebesar-besarnya. Di dalam ekonomi Islam, boleh kok berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Ya, prakteknya ini sih sah-sah aja. Cuma yaitu pedagang tidak diperbolehkan melakukan ihtikar, mengambil keuntungan di atas keuntungan normal, seperti 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu dilarang sekali. Itu jatuhnya bukan halal, haram. Jadi sebenarnya dumping itu boleh. Iya, boleh seperti yang saya sebutkan tadi. Cuma kalau sudah mulai merusak dan merugikan, Islam pasti menyatakan melarang, juga haram hukumnya. Nah, sekian dari penjelasan aku tentang perdagangan internasional dalam perspektif Islam. Saatnya aku simpulin nih dari penjelasan aku, di mana dalam Islam sendiri memiliki pandangan yang berbeda pada perdagangan internasional. Dan untuk dumping dalam pandangan Islam secara tegas dilarang jika itu menimbulkan mudorot. Namun, jika dumping dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang benar, maka Islam memperbolehkan dumping. Salah satunya ya dumping sporadik. Sekian dari Rayu Podcast. Maaf kalau ada yang kurang jelas atau aku agak belepotan. Maaf ya guys. Aku akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a wonderful day.